Suamiku pewaris utama. Bab 63. Pertanggungjawaban Tuan Muda. Oke. Aku siap mendengarnya. Ucap Rizka tegas. Pelaku kejahatan itu adalah teman kalian sendiri, Tommy. Jawab Irfan tanpa ditutup-tutupi lagi. Apa? Teriak Rizka terkejut. Salam Tuan Muda. Maaf kalau kami mengganggu, sapa Burgon yang didampingi oleh Hans itu datang menyapa. Ya. Apakah ada yang ingin kau sampaikan mata dewa? Respon Hendy cepat, karena kalau Burgon datang, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada Tuan Muda. Barusan saya dihubungi oleh Irfan, manajer Paradise Restoran, yang mengabarkan, bahwa malam tadi, telah terjadi peristiwa yang memalukan terhadap tamu restorannya. Jawab Burgon cepat. Maksudmu, restoran yang dikhususkan bagi anak muda itu? Memang ada masalah apa di sana? Tanya Hendy penasaran. Pengunjung restoran itu melaporkan, bahwa telah terjadi kasus pelecehan terhadap mereka, yang dilakukan oleh seorang pria, dan ironisnya, menimpa 6 orang wanita sekaligus. Jawab Burgon apa adanya. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Reaksi Hendy kaget bukan kepalang. Itulah kenyataannya Tuan Muda. Jawab Burgon cemas, karena khawatir jika Irfan terkena imbasnya. Hans, cepat kau panggil Irfan. Sekarang. Reaksi Hendy cepat. Baik Tuan Muda. Jawabnya patuh. Dan kau mata dewal, selagi menunggu Irfan datang, coba ceritakan, siapa korban kejahatan orang itu. Kalau mereka masih ada di kota ini, cepat kau jemput mereka dan bawa ke sini. Perintah Hendy tegas. Mereka 6 orang gadis yang pernah datang ke sini, bersama dengan 2 orang pria temannya itu Tuan Muda. Jawabnya. Apakah berita itu kau dapatkan dari Irfan juga? Tanya Hendy ingin tahu. Benar Tuan Muda. Lalu selama di kota ini, di mana mereka tinggal? Tanya Hendy terus-menerus. Mereka tinggal di Hotel Anastasia, tidak jauh dari Paradise Restoran tersebut. Jawab Burgon cepat. Kalau begitu, perintahkan pada Anjani dan yang lain, untuk menjemput mereka, dan bawa semuanya ke sini. Aku ingin mendengar secara langsung dari mulut mereka. Respon Hendy tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Burgon sambil menganggukkan kepalanya ke arah Hendy, kemudian buru-buru pergi mencari Anjani, untuk menyuruhnya menjemput rombongan Rizka dan yang lain itu. Ada-ada saja masalah yang timbul. Pergi satu datang yang lain pula. Gerutu Hendy kesal. Masalah sekecil ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh anak buahku saja, tapi karena ini menyangkut nama baik kota Golden City, aku tidak mau lepas tangan. Walau bagaimanapun, aku harus bisa menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Gumam Hendy pada diri sendiri, lalu mengambil handphonenya dan menghubungi seseorang. Ivo, apakah kau sedang sibuk? Tanya Hendy melalui saluran telepon kepada Ivory, sesaat setelah dia bergumam sendiri tadi. Tidak Hani. Apakah ada hal penting yang ingin disampaikan? Jawab Ivory keheranan. Ya. Kalau bisa, secepatnya kau datang ke villa, aku menunggu. Sambut Hendy penuh misteri. Baik. Jawab Ivory singkat, kemudian bersiap-siap untuk pergi ke kota Golden City. Sebaiknya aku beritahukan masalah ini kepada kakek, agar dia bisa membantu memecahkan masalah ini, tanpa menyisakan masalah yang lain. Ucap Hendy sedikit keras. Untuk apa kau ingin menemuiku Hendy? Tanya seseorang yang datang tiba-tiba itu. Kakek. Baru saja Hendy ingin menemui kakek, ternyata kakek yang datang duluan. Sambut Hendy senang. Memangnya ada masalah apa, hingga membuatmu sesenang ini? Tanya Tuan Birawa penasaran. Hendy bukan senang tapi kecewa, kesal dan geram, karena nama baik kota Golden City, terutama Paradise Restoran itu bisa tercemar. Jawab Hendy apa adanya. Paradise Restoran. Memang ada masalah apa di sana? Tanya Tuan Birawa keheranan. Itulah masalahnya Karena Hendy belum begitu jelas mengetahui duduk perkaranya, maka Hendy meminta agar kakek bersabar sedikit, karena Hendy sedang memanggil orang-orang yang terkait dalam masalah itu, untuk datang ke sini. Oh kalau begitu kakek akan sabar menunggu. Jawab Tuan Birawa enteng saja.
Apakah Ivory tidak kau panggil? Tanya Tuan Birawa lagi. Sudah kek. Tadi Hendy sudah menghubunginya, mungkin saat ini dia sedang dalam perjalanan. Jawab Hendy datar. Tak lama setelah Hendy mengucapkan kata-kata itu, Irfan dan beberapa orang karyawan hotel datang dengan tergopoh-gopoh, mereka berjalan di belakang Hans. Salam Tuan Besar. Salam Tuan Muda. Ucap Irfan dan 3 anak buahnya itu penuh hormat. Begitu juga dengan Hans. Silakan duduk dan langsung pada intinya saja. Apakah benar, malam tadi telah terjadi peristiwa yang sangat memalukan, pada 6 orang gadis, yang menjadi pelanggan restoranmu? Tanya Hendy dengan sikap tegas. Benar Tuan Muda. Pagi tadi mereka telah melaporkan kejadian itu padaku. Jawab Irfan takut-takut. Tapi kenapa kau tidak langsung melaporkannya padaku, atau setidak-tidaknya pada Burgon ataupun Hans dan yang lainnya? Tanya Hendy kesal. Maafkan kami Tuan Muda. Bukan kami tidak mau melaporkan masalah itu, tapi kami perlu mencari bukti dulu, dan setelah itu, rencananya baru akan melaporkannya kepada Tuan Muda. Jawab Irfan takut-takut. Mungkin apa yang kau katakan itu akan sedikit terlambat, karena mungkin pelakunya sudah kabur, atau sudah melarikan diri dari kota Golden City ini. Sanggah Hendy masih tetap marah. Irfan dan yang lain, tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka menyadari bahwa mereka salah, karena terlambat melaporkan masalah itu kepada pemilik kota tersebut. Hendy benar-benar kesal dengan sikap bodoh dari orang-orangnya itu. Ingin rasanya saat itu juga, Hendy menghajar mereka, agar tidak mengulangi lagi kebodohannya tersebut. Ketika Hendy ingin terus melampiaskan kekesalannya, rombongan Rizka, Mona, Raymond dan yang lain pun datang, diiringi oleh Anjani, 3 gadis Shanghai, dan 4 gadis karateka, yang akhir-akhir ini, menjadi pengawal favorit Hendy, selain Awan, Bumi dan Langit, juga Erik tentunya. Setelah semuanya datang, suasana menjadi hening, tak ada satu orang pun yang berani berbicara mendahului Tuan Mahesa Birawa atau Hendy. Mereka tetap setia menunggu, apa yang akan disampaikan oleh Hendy sebagai pemilik kota Golden City itu. Ayo silakan duduk. Ujar Hendy ramah, dan tidak lagi menampakkan aura yang menakutkan. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Raymond, Rizka, Mona dan yang lain serempak, kemudian masing-masing memilih tempat duduk, yang ada di depan Hendy dan Tuan Mahesa Birawa. Langsung saja pada intinya. Apakah kalian bisa menceritakan kronologis kejadiannya? Tanya Hendy tanpa membuang waktu lagi. Sejujurnya kami tidak begitu mengerti, kenapa peristiwa itu bisa terjadi pada kami Tuan Muda. Tapi ada satu peristiwa yang bisa dikaitkan, sebelum kejadian itu terjadi. Ucap Rizka mewakili teman-temannya tersebut. Oke kalau begitu, ceritakan dengan jelas, agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, dan pelakunya bisa ditangkap, serta mendapatkan hukuman yang setimpal. Ujar Hendy tegas. Baik Tuan Muda. Jawab Rizka patuh. Kemudian meminta Mona untuk menceritakan duduk permasalahannya. Beberapa hari yang lalu, setelah kami sampai di kota ini, kami menginap di Hotel Bintang 4 kota Golden City ini, dan kami memutuskan untuk pergi ke Top Sky Restaurant. Ucap Mona memulai penjelasannya. Tapi sebelum pergi itu, telah terjadi sedikit masalah, antara Mona dan Tommy. Dia sesumbar, bisa menempati ruang VIP utama di restoran kelas 1 itu. Karena merasa tertarik, maka kami mengadakan taruhan, jika Tommy berhasil mendapatkan ruang VIP pribadi tersebut, maka Mona tidak sanggup untuk meneruskan kata-katanya karena malu, tapi Hendy bisa mengetahui, apa yang akan diucapkan oleh Mona selanjutnya itu. Baik. Masalah itu jangan bicarakan, tapi lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya. Ucap Hendy menutupi kegugupan Mona itu. Karena merasa tertantang, Tommy menyanggupi taruhan itu, untuk membayarku sebesar 2 miliar rupiah, jika dia kalah. Tapi jika dia menang, maka dia akan mendapatkanku. Ucap Mona akhirnya berterus terang, walau malu yang tidak tertahankan lagi. Tuan Birawa, Hendy dan yang lainnya tercekat diam, mereka tidak menyangka, ada taruhan yang seperti itu, tetapi mereka tidak mau berkomentar, karena tidak mau menyinggung perasaan Mona, yang saat ini tengah diwawancarai oleh tuan mudanya itu.
Lalu apa yang terjadi? Tanya Hendy ingin tahu. Setelah sampai di restoran tersebut, ternyata Tommy tidak mampu untuk mendapatkan ruang mewah itu, dan kulihat, dia sangat kecewa sekali, padahal sebelumnya, sudah kami ingatkan, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa masuk ke situ tanpa izin dari pemiliknya. Jawab Mona jujur. Karena dalam taruhan itu dia kalah, maka atas desakan dari Rizka ini, dia akhirnya mentransfer sejumlah uang yang dipertaruhkan tersebut, tapi ada kata-kata Mona yang menyinggung perasaannya. Sejak dari saat itu, sikap Tommy berubah kepada kami, terutama pada Mona. Tapi malam tadi, dia mentraktir kami untuk makan di Paradise Restaurant, dan sialnya. Tanpa kami sadari, ternyata Tommy telah membuat jebakan, dengan menaruh obat tidur dosis tinggi ke dalam minuman yang kami minum itu. 1,5 jam kemudian, kami semua tertidur di ruang VIP pribadi tersebut, dan setelah Mona bangun, Mona mendapati, pakaian teman-teman Mona semuanya telah terbuka, walau di bagian atasnya saja. Peristiwa tersebut, tentu saja membuat kami shock dan tidak percaya, bahwa ada orang yang tega melakukan perbuatan keji seperti itu kepada kami di ruang VIP pula. Pagi harinya Rizka melaporkan kejadian itu kepada manajer Irfan untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, setelah melalui uji forensik dan laboratorium, diketahui, perbuatan asusila tersebut, dilakukan oleh teman kami sendiri, yaitu Tommy. Ucap Mona panjang lebar menjelaskan kronologi kejadian pelecehan tersebut. Di mana Tommy sekarang? Apakah dia masih bersama dengan kalian? Tanya Hendy geram, karena kejadian pelecehan itu, terjadi di restoran kebanggaan kota Golden City miliknya itu. Dia sudah pulang ke daerah asalnya tuan muda, yaitu kota M, Pulau S. Sayang sekali. Kalau tidak, aku bisa meminta pertanggungjawabannya, atau sekurang-kurangnya, anak buahku bisa mengajar si sialan itu. Respon Hendy kesal, sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Tommy dari kota M, Pulau S, sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Ucap Tuan Birawa tiba-tiba. Apakah kakek mengenalnya? Tanya Hendy penasaran. Coba kau sebutkan. Siapa nama orang tua Tommy itu? Ucap Birawa kepada Mona. Nama ayahnya kalau tidak salah adalah Agam, kalau ibunya saya kurang tahu tuan besar. Jawab Mona jujur. Agam. Ternyata kau orangnya, dan Tommy itu anakmu. Aku harus memberi pelajaran padamu. Respon Tuan Mahesa geram. Apakah kakek mengenal ayah Tommy? Tanya Hendy ingin tahu. Bukan kenal lagi, tapi sangat kenal, karena dia dulu adalah anak buah kakek, yang bekerja di perusahaan Birawa Group, menangani kilang minyak yang ada di pulau tersebut. Jawab Tuan Birawa apa adanya. Tapi setelah bekerja selama 17 tahun, dia resign dan membuka usaha sendiri di bidang properti, retail, dan lain-lain di kota kelahirannya. Kalau begitu akan sangat mudah untuk menekannya, agar Tommy mau datang ke sini, atau sekurang-kurangnya memberikan hukuman yang setimpal pada Tommy, karena anaknya telah berbuat kurang ajar seperti itu. Kau jangan khawatir. Kakek akan segera menghubungi si Agam, agar memberi sanksi kepada Tommy anaknya yang kurang ajarnya itu. Lalu apakah ada tuntutan kalian, kepada pihak pengelola Paradise Restaurant, atau kepadaku? Tanya Hendy terus terang, sampai membuat Rizka, Mona dan lain-lainnya itu terkejut. Kami tidak berani tuan muda. Semua kami serahkan kepada Anda. Jawab Mona yang terkenal pandai bicara itu. Kalian katakan saja, tuntutan apa yang ingin kalian berikan kepada si Tommy kurang ajar itu. Maka aku akan mewujudkannya. Ucap Hendy tegas. Kami hanya ingin, agar dia mendapat hukuman yang setimpal saja. Jawab Rizka menimpali. Hukuman yang setimpal itu seperti apa? Apakah harus mati, atau dibuat cacat? Desak Hendy terus-menerus. Bukan itu maksud kami tuan muda, meminta maaf secara langsung kepada kami itu pun sudah cukup. Setelah Mona mencoba menengahi. Tapi saya sudah bersumpah, ingin membuat matanya buta tuan muda. Ucap Rizka tidak terima. Kenapa tidak langsung kau habisi saja si Tommy itu? Tanya Hendy kepada Rizka, karena dia melihat Rizka lah yang paling marah sekali terhadap pelecehan tersebut. Kalau itu memang bisa saya lakukan,
maka akan saya lakukan Tuan Muda. Jawab Mona diplomatik. Bagaimana menurut kakek, apakah Tommy itu harus kita habisi? Tidak perlu. Karena Tommy itu anak satu-satunya dari si Agam. Kalau dia mati, tentu tidak ada yang akan mewarisi perusahaan si Agam tersebut. Yang kakek khawatirkan bukanlah tentang kematian Tommy, tapi tentang bagaimana perasaan si Agam itu, karena kakek tahu, Agam begitu sayang kepada anaknya tersebut, sehingga apapun yang diinginkan oleh Tommy, akan dikabulkan saat itu juga. Kasih sayang yang kebablasan. Ucap Hendy mencibir. Apa yang kau katakan itu benar, kakek juga merasa seperti itu. Oh ya. Apakah kalian mau, agar Tommy memberikan kompensasi, atau ganti rugi kepada kalian? Tanya Tuan Birawa tegas. Kami tidak berani Tuan Besar. Jawab Mona, si lancar bicara itu cepat. Kenapa tidak berani? Apakah karena Tommy itu anak orang kaya, dan berpengaruh di kota M itu? Respon Tuan Birawa kecewa, dan menyayangkan keputusan Mona itu. Mohon maaf Tuan Besar, kalau saya lancang. Sela Rizka tidak terima dengan keputusan Mona itu. Ya, silakan. Jawab Tuan Birawa singkat. Menurut saya, perbuatan Tommy itu tidak bisa dimaafkan, karena telah berani melecehkan kami semua, termasuk Mona ini. Ujarnya sopan. Terus apa yang kau inginkan? Saya ingin agar dia dihukum berat, dan dijebloskan ke penjara, walau hanya untuk beberapa hari saja. Jawab Rizka jujur. Apakah kau sudah memikirkan buruk baiknya, jika menyeret Tommy ke meja hijau? Aku rasa Agam tidak akan tinggal diam. Jawab Tuan Birawa menguji tekad kuat Rizka tadi. Dengan pengaruhnya, dia akan menggagalkan rencanamu itu dengan berbagai macam cara, walau harus berbuat curang sekalipun, karena aku tahu betul sifat si Agam itu, kalau ada orang yang berani menyinggungnya. Sanggah Tuan Birawa mengingatkan Rizka kembali. Walau orang tuamu juga kaya, Agam tidak mau tahu, orang-orangnya banyak, dan rata-rata sikapnya keras. Tapi jika kalian siap, aku akan memfasilitasi semua proses itu, ucap Tuan Birawa lagi memberi jaminan. Untuk kali ini, biarkan si Tommy itu lepas Riz. Apa yang dikatakan oleh Tuan Besar itu benar. Ayahnya sangat posesif sekali pada Tommy. Siapapun yang berani mengganggunya, maka dia akan menggunakan segala kekuatan, kekayaan dan pengaruhnya untuk menghancurkan orang yang berniat mencelakakan anaknya tersebut. Ucap Raymond mencoba memberi pengertian pada Rizka, yang hatinya tidak terima, kalau Tommy hanya diberi sanksi ringan saja. Untuk beberapa saat, Rizka hanya terdiam. Hatinya menjadi bimbang, setelah apa yang diucapkan oleh Tuan Birawa dan sahabatnya itu mendekati kenyataan. Teman-teman wanitanya yang lain juga setuju dengan pendapat Raymond tersebut. Walau orang tua mereka juga kaya, tapi tidaklah sekaya orang tua Tommy. Mungkin jika diberi tingkatan, orang tua gadis-gadis itu berada di level 5 ke bawah. Sedangkan orang tua Tommy, mungkin berada di level 1 atau 2 di daerahnya. Jadi kemungkinan besar, untuk dia membalas dendam bisa saja terjadi. Saya serahkan pada keputusan teman-teman ini Tuan Besar. Ucap Rizka akhirnya menyetujui saran dari Tuan Birawa dan Raymond itu. Salam Tuan Besar. Salam Tuan Muda. Maaf saya terlambat datang. Ucap Ivory, yang baru saja sampai itu pada keduanya, dengan perasaan sungkan. Tidak apa-apa Ivo, lagi pula pembicaraan kami sudah hampir menuju keputusan final. Respon Hendy cepat, demi menjaga wibawa Ivo di hadapan tamu-tamunya itu. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Ivory lega. Baiklah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tadi, dan kalian semua, dengarkan baik-baik. Terutama kau Irfan. Setelah Tuan Birawa tegas, mewakili Hendy untuk memberi keputusan. Aku atas nama cucuku, juga Paradise Restoran, dan seluruh karyawannya, meminta maaf atas ketidaknyamanan yang telah menimpa kalian semua. Ujar Tuan Birawa merendah. Kedepannya aku jamin. Masalah ini tidak akan terjadi lagi, karena kami akan merombak sistem yang selama ini diterapkan di sana. Sambungnya lagi. Untuk itu, pihak restoran akan memberikan kompensasi kepada kalian, atas kelalaian dari pihak pengelola.
Dengan memberikan voucher belanja separuh harga, barang apapun yang akan kalian beli di kota Golden City ini, dan membebaskan kalian dari membayar harga makanan yang ada di restoran tersebut selama seminggu. Selain itu, pihak pengelola hotel akan mengembalikan uang sewa yang telah kalian bayar itu, dan diberikan secara gratis tinggal selama 1 minggu, dengan pelayanan penuh. Semoga dengan ini, kalian semua bisa memaafkan kelalaian dari pengelolaan tempat-tempat tersebut. Ucap Tuan Birawa tulus. Rizka, Mona, Raymond, Donna dan yang lainnya merasa terharu, atas kebaikan dari Tuan Birawa dan Hendy itu. Sungguh mereka tidak menyangka, akan diperlakukan sebaik itu, setelah kejadian yang memalukan tersebut. Ternyata di balik musibah, ada rahasia tersembunyi yang jauh lebih besar dari apa yang diperkirakan oleh mereka. Hans, perintahkan Rams untuk menghubungkanku dengan si agam itu melalui sambungan video nanti. Ucapnya memberi perintah padanya. Baik Tuan Besar. Jawab Hans patuh, kemudian meminta izin untuk pergi ke ruang operator tempatnya bekerja itu. Dan kau Iron, mewakili tuan mudamu, aku perintahkan agar kau mempersiapkan orang-orangmu di kota M itu, untuk bersiaga, karena aku khawatir, jika agam akan melawanku. Perintah tegasnya pada Iron. Untuk Ivory, hubungi semua pimpinan di 3 perusahaan kita yang ada di kota M, kota DS dan KT itu, untuk memobilisasi semua kekuatan pengawalan di sana, dan pastikan jangan sampai kendor. Ucap Tuan Birawa memberi perintah kepada calon cucu menantunya tersebut. Baik Tuan Besar. Jawab Ivory patuh. Robin, Burgon, dan juga Paman Iron, aku perintahkan untuk berangkat ke kota M itu besok pagi-pagi sekali. Bawa orang-orang terbaikmu untuk pergi ke sana. Tambahkan 1.500 orang pengawal untuk mengamankan 3 lokasi pabrik kita yang ada di sana, untuk berjaga-jaga saja. Setelah keadaan dipastikan aman, baru tarik mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Berangkatkan para pengawal tersebut secara bergelombang, agar tidak kelihatan mencolok. Ucap Hendy memberi perintah kepada ketiga pimpinan tinggi pengawal keluarganya itu. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak, kemudian meminta izin untuk meninggalkan ruang tersebut. Sekali lagi Rizka, Mona, Raymond dan yang lainnya itu dibuat terpana, atas keputusan Tuan Besar Birawa juga Hendy, yang begitu cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah mereka. Pertemuan pertama dengan Hendy waktu itu, suasananya begitu tegang, tapi kali ini, mereka tidak merasa ketakutan lagi, karena sikap Hendy yang sudah mulai bersahabat, dan menerima kedatangan mereka dengan baik. Mungkin karena Hendy merasa harus bertanggung jawab, terhadap apa yang telah menimpa tamu-tamu kotanya itu. Baiklah Rizka, Mona dan kau Raymond, juga yang lain. Aku harap semoga semua keputusan ini bisa membuat kalian tenang, dan memaafkan kelalaian dari pengelola tempat-tempat yang kalian kunjungi itu, ucap Hendy terkesan tulus, dan tidak lagi mengeluarkan aura yang menakutkan, pada teman-temannya dulu. Terima kasih Tuan Muda. Karena telah begitu tanggap dalam menangani masalah yang menimpa kami. Balas Rizka tulus, mewakili teman-temannya yang lain, kemudian meminta izin untuk meninggalkan villa tersebut dan kembali ke hotelnya. Dengan diantar oleh Anjani dan teman-temannya yang lain, rombongan Rizka kembali ke hotel tempat di mana mereka menginap. Setelah mereka sampai di hotel tempat mereka menginap itu, General Manager dan beberapa pimpinan tinggi hotel tersebut, menyambut kedatangan mereka secara langsung, karena telah diperintahkan oleh Hendy, agar memperlakukan teman-temannya itu dengan baik. Seharusnya dengan kejadian itu, kau dipecat, atau diturunkan posisimu menjadi cleaning service. Ucap Hendy pada Irfan serius. Maafkan saya Tuan Muda. Kebijakan ruang VIP itu bukan pada masa saya menjabat di situ. Saya hanya meneruskan saja. Sangga Irfan mencoba meluruskan duduk permasalahannya. Mulai sekarang, hapus kebijakan itu. Pasang CCTV di seluruh ruang VIP tersebut. Perlakukan semua pelanggan restoranmu sama, tidak ada yang istimewa, agar kejadian memalukan itu tidak terulang kembali. Ucap Hendy tegas. Teman-temanku tadi, jika mereka datang ke tempatmu, layani mereka dengan baik. Dan ingat, semua makanan yang mereka makan itu gratis selama 1 minggu.
Ucap Hendy kembali menegaskan keputusan dari kakeknya tadi. Dimengerti Tuan Muda. Jawab Irfan sambil menunduk. Pergilah. Perintah Hendy tegas. Terima kasih Tuan Muda. Jawab Irfan juga yang lain itu lega, kemudian undur diri dari hadapan Hendy, dan bergegas pergi meninggalkan villa tersebut dengan terburu-buru. Satu masalah telah selesai, kini saatnya menghubungi si Agam itu, agar memberi pelajaran pada anak manjanya tersebut. Ucap Tuan Birawa lega, 1 menit setelah Irfan pergi dari hadapan mereka. Apa yang akan kakek lakukan pada orang yang bernama Agam itu? Tanya Hendy ingin tahu. Kakek hanya ingin dia membayar kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh anaknya tersebut. Kalau dia tidak mau patuh, aku serahkan keputusannya padamu. Jawab kakeknya datar. Apakah kakek menginginkan agar Hendy membuat si Agam itu bangkrut? Tanya Hendy semangat. Tidak seperti itu juga. Aku hanya ingin memberi pelajaran padanya, dan menarik kembali bantuan kakek, yang dulu pernah diberikan padanya. Itu pun jika dia tidak mau patuh pada perintah kakek. Jawab kakeknya ragu-ragu. Jadi si Agam itu pernah meminjam modal usaha pada kakek, untuk mengembangkan usahanya itu. Iya. Hampir 80% perusahaan yang didirikan itu, bergantung pada uang pinjaman yang kakek berikan dulu. Tapi sampai saat ini, belum dibayar lunas, baru 20 uang pinjaman tersebut dikembalikan pada kakek. Jika seandainya, orang yang bernama Agam itu tidak mau mematuhi perintah kakek, bahkan terkesan melawan, apa keputusan kakek? Tanya Hendy, ingin mendengar secara langsung keputusan kakeknya itu. Kalau memang itu terjadi, jadikan dia miskin. Dan kau tahu apa yang harus kau lakukan? Jawab kakeknya tegas. Apakah itu perlu kek? Karena sudah banyak sekali orang yang menjadi korban dari tindakan Hendy itu dulu. Respon Hendy mulai ragu-ragu. Dalam dunia bisnis, kita tidak boleh kendor sedikitpun, untuk menyingkirkan siapa-siapa saja yang berusaha untuk menjatuhkan kita, karena kita dalam posisi membela diri. Bantah Tuan Birawa diplomatis. Tapi permasalahannya, si Agam tersebut tidak berusaha untuk menjatuhkan atau melawan perusahaan kita kek, tapi hanya tidak patuh pada perintah kakek, untuk memberi kompensasi pada orang yang telah dirugikan oleh anaknya tersebut, dan kejadiannya di tempat kita. Sanggah Hendy sudah mulai melunak. Kalau itu keputusanmu, ya terserah kau saja. Kakek hanya memberi saran. Jawab Tuan Birawa tidak mau berdebat dengan cucunya itu. Tapi ingat, setelah nanti kakek memberikan teguran dan tuntutan pada Agam itu, dan ternyata dia melawan atau membantah perintah kakek, maka kau dan orang-orangmu, harus bersiap-siap, terutama si Rams itu. Kakek takut, Agam akan berbuat licik, dengan mencuri semua data-data informasi kita. Ucap Tuan Birawa sambil berdiri, untuk pergi menemui Rams. Baik kek. Jawab Hendy singkat, kemudian sama-sama pergi ke ruang operator, di mana Rams saat ini sedang berada. Hello Merbirawa. Long time no see. How are you? Sapa Agam tidak hormat seperti dulu pada atasannya itu. Jangan sok ke barat-baratan kau Agam. To the point saja. Aku ingin kau bertanggung jawab atas perbuatan tercela anak kesayanganmu itu di wilayahku. Bentak Tuan Birawa marah, saat dalam panggilan video dengan Agam, bekas anak buahnya dulu, bersikap tidak hormat padanya. Oh ho. Anda pasti salah Tuan Besar. Anakku itu orang baik, penurut dan terpelajar, tidak mungkin melakukan hal tercela seperti yang kau tuduhkan itu. Bantah Agam tidak terima jika anaknya disudutkan seperti itu. Masih mau mengelak juga? Tanya Tuan Birawa semakin marah. Aku tahu apa yang kau tuduhkan pada anakku itu. Kau menuduh anakku melakukan yang tidak baik pada teman-temannya itu kan? Kau salah besar Birawa. Ucap Agam tidak lagi bersikap hormat pada tuannya dulu. Jaga sikapmu bangsat. Bentak Hendy benar-benar marah, karena melihat kakeknya diperlakukan tidak hormat seperti itu. Kau siapa anak muda? Apakah kau kacungnya? Ucap Agam meremehkan Hendy. Kurang ajar. Aku bersumpah akan merobek mulut busukmu itu, jika ada kesempatan. Karena telah berani menghina tuan muda kami. Tunggu saja sialan. Teriak Iron spontan. Tenang paman.
Orang itu pasti akan mendapatkan balasannya, karena telah berani bersikap arogan di depan kita. Ucap Hendy berusaha meredakan kemarahan Iron, pengawal tertinggi dalam keluarganya tersebut. Oh, sekarang aku baru ingat. Bukankah kau yang dipanggil dengan Tuan Muda Hendy, oleh para kacung-kacungmu itu? Jawab Agam memprovokasi Hendy, dan menganggapnya tidak berarti sama sekali. Hendy yang diremehkan seperti itu hanya diam saja, tetapi dalam hatinya berkata, orang ini sepertinya tidak bisa diajak bicara baik-baik. Harus diberi pelajaran. Monolog Hendy dalam hati. Kakek. Ya. Kakek tahu maksudmu. Lakukanlah. Jawab Tuan Birawa seperti merestui, apa yang akan dilakukan pada si Agam kurang ajar tersebut. Sebelum semuanya berakhir, aku beri 3 kesempatan padamu Agam, agar kau menarik balik perkataanmu tadi. Jika tidak, maka saat ini juga, kau akan jatuh miskin. Ancam Hendy terus terang. Hahaha. Aku ingin lihat, apa yang bisa kau lakukan terhadap perusahaanku, dan bagaimana caranya kau bisa membuat aku jatuh miskin dalam sekejap, tantang Agam cukup berani. Peringatan kedua. Aku berikan kesempatan untuk menarik balik perkataanmu itu, dan menyanggupi untuk membayar kompensasi kepada korban pelecehan anakmu tersebut. Ucap Hendy tidak main-main. Apapun yang kau katakan. Aku tidak peduli, dan aku tidak mau menuruti perintah bodohmu itu. Jawab Agam masih tetap ngotot. Peringatan ketiga. Segera tarik balik semua yang kau katakan itu, dan bayar denda, kepada korban kebiadaban anak kesayanganmu itu. Ucap Hendy geram. Kau bodoh atau idiot Hendy? Aku sudah berkali-kali mengatakan, bahwa aku tidak akan pernah menyerah, dan tunduk pada perintah anak ingusan sepertimu. Aku menantangmu dalam perang hacker. Jawab Agam tetap tidak mau menuruti keinginan Hendy. Baik, kalau itu keputusanmu, maka saksikanlah. Bagaimana caranya anak buahku akan membuat perusahaanmu runtuh dalam sekejap. Respon Hendy seperti menyesali keputusan Agam, yang tidak mau menyerah dan patuh pada perintahnya. Hahaha. Jangan bersikap jumawa di hadapanku anak muda. Kau pikir hanya kau saja yang mempunyai peretas seperti yang ada di belakangmu itu. Mereka tidak ada artinya sama sekali, jika dibandingkan dengan para peretasku. Jawabnya angkuh. Baik. Aku tidak mau banyak bicara lagi. Kau saksikan saja. Ucap Hendy tenang. Rams. Dan kalian semua. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, hancurkan sistem pertahanan perusahaan milik orang sombong itu, dan tarik semua kekayaan yang ada dan jangan sisakan sedikitpun. Ucap Hendy tegas memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab mereka serempak, termasuk juga Rams. Dalam sekejap Rams dan anak buahnya, sudah bisa mendeteksi kerahasiaan informasi perusahaan milik Agam Group, walau mendapat perlawanan yang sengit. Balas-membalas serangan terus saja terjadi di layar komputer mereka, tapi sampai sejauh ini, kerahasiaan data perusahaan Birawa Group, belum bisa ditembus oleh lawannya, karena pihak berwenang yang menjaga keakuratan dan keutuhan informasi Birawa Group, memasang enkripsi yang berlapis-lapis. Sementara sistem pertahanan perusahaan milik Agam itu, sangat mudah sekali ditembus, setelah pihak Hendy berhasil menghancurkan sandi dan enkripsi sistem pertahanan data perusahaannya. Satu hal yang biasanya sangat dilindungi oleh sebuah perusahaan, dengan mudahnya ditembus oleh Rams dan anak buahnya tersebut, sehingga mereka bisa mengakses data-data yang ada di komputer lawan. Kemudian dengan mudahnya membuka semua file tentang perusahaan, juga informasi perbankan mereka, lalu memodifikasi dan menyadap lalu lintas informasi yang sedang dikirim, dan diubah sesuai dengan keinginan Rams dan anak buahnya itu. Yang hebatnya lagi, Rams telah mampu fabrication atau meniru perintah di komputer mereka, dan mengirimkannya kepada para klien, perbankan juga rekan bisnis, yang biasa dikirimi informasi tersebut. Setelah interception, modifikasi dan fabrication dikuasai oleh Rams, dia memencet tombol Enter, dan sesaat kemudian, di layar komputernya, terpampang semua data yang dimiliki oleh perusahaan Agam Group tersebut. Sekarang kau lihat Agam.
Sebentar lagi perusahaanmu akan hancur, dan kau tidak akan lagi dikenal orang, sebagai pengusaha sukses di negara ini, terutama di daerahmu itu. Ucap Hendy dengan tersenyum sinis. Kau lihatlah di layar komputer yang ada di depanmu itu Agam. Di situ semua ada informasi tentang perusahaanmu. Hanya dengan sekali klik, semua rahasia perusahaanmu akan terbongkar, dan semua isi tabunganmu dalam sekejap akan kosong. Informasi ini akan langsung masuk ke akun para klienmu, juga rekan kerjamu, termasuk beberapa bank yang memberikan pinjaman berjangka padamu. Saat itulah, mereka akan mengira bahwa perusahaanmu pailit alias bangkrut, dan diakuisisi oleh perusahaan lain, dan kau juga akan meninggalkan banyak hutang di mana-mana. Jika kau ingin menuntut kami, maka kau salah sasaran Agam. Karena tidak ada bukti keterlibatan kami. Semua itu terjadi alami, karena kau sendiri yang melakukannya. Informasi itulah yang sekarang ada di akun mereka masing-masing. Maka bersiaplah untuk jatuh miskin. Ucap Hendy seperti psikopat. Agam yang tadi bersikap sombong dan arogan tersebut, begitu melihat layar komputer yang ada di depannya itu, mendadak pucat pasi. Di layar komputernya, terpampang informasi bahwa semua data yang dienkripsi oleh para hackernya, telah dirusak oleh orang lain, dan di situ meminta kode verifikasi agar peretasan tersebut bisa dibatalkan. Tapi sayangnya, para hacker yang sangat diandalkannya itu, saat ini tidak mampu untuk mengembalikan semua data, atau menangkal serangan tersebut. Mereka akhirnya mengangkat tangan dan menyerah begitu saja. Bagaimana Agam? Apakah kau sudah percaya, bahwa aku bisa membuat perusahaan orang lain bangkrut dalam seketika? Tanya Hendy begitu menohok. Tahan dulu Tuan Muda. Aku mengaku salah. Tadi aku begitu sombong padamu, begitu juga kepada Tuan Besar Birawa, mohon ampuni aku. Respon Agam meminta belas kasihan. Hahaha. Sekarang kau sudah hampir menjadi gembel, baru datang mengemis-ngemis padaku Agam. Dasar tidak tahu malu. Ucap Tuan Birawa spontan sambil tertawa lepas. Tolong beri kesempatan sekali lagi padaku Tuan Besar. Aku berjanji, bahwa aku akan membayar kompensasi kepada mereka semua. Jawab Agam mencoba meyakinkan mantan tuannya itu. Sudah terlambat Agam. Kau sudah diberi 3 kali kesempatan oleh cucuku Hendy. Dia adalah pewaris satu-satunya dari perusahaan Birawa Group, dan secara otomatis, dia masih tuan mudamu. Tapi karena kau telah berani menentangnya, maka jangan salahkan dia, jika dia bertindak di luar batas. Ujar Tuan Birawa seperti menyesali, tindakan dari mantan anak buahnya itu. Tolong ampuni aku Tuan Muda. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ucap Agam memohon-mohon, tapi dalam hatinya menyumpahi Hendy dengan kata-kata tidak baik. Terlambat. Rams. Siap Tuan Muda. Jawab Rams semangat, lalu. Klik. Dalam sekejap, di layar komputer terpampang informasi sedang dilakukan proses akuisisi, kepemilikan perusahaan Agam Group kepada Birawa Group. Begitu juga di layar komputer sebelah, terpampang informasi penarikan dana secara besar-besaran, dari rekening dan semua simpanan Agam, sebagai jaminan proses akuisisi tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, dan ini memang benar-benar terjadi. Semua tabungan Agam, baik atas nama pribadi maupun perusahaan, telah ludes ditarik oleh Hendy. Walaupun pihak bank menyadari, bahwa telah terjadi penarikan besar-besaran, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena informasi yang ada di layar komputer mereka, terpampang penarikan itu atas nama Agam Group sendiri. Bersambung.